Simone Inzaghi, pelatih Inter Milan, kini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak setelah performa gemilang timnya dalam beberapa pekan terakhir. Sejak kemenangan atas Atalanta, persepsi terhadap Inzaghi berubah secara drastis, terutama di Italia, di mana sebelumnya ia sering dikritik. Sementara itu, di luar negeri, Inter di bawah asuhan Inzaghi telah lama menjadi bahan pembicaraan positif. Hari ini, bahkan La Gazzetta dello Sport turut memuji Inzaghi dengan menyoroti statistik yang mengesankan. Menurut media tersebut, Inzaghi berhasil mencapai targetnya dengan mengelola pemain secara demokratis dan memotivasi mereka dari pertandingan ke pertandingan. Ia juga berhasil memenangkan kepercayaan Oaktree, pemilik baru Inter, berkat gaya kepemimpinannya yang elegan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Hubungannya dengan manajemen klub, termasuk Presiden Giuseppe Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio, juga berada di titik terbaik. Mereka bekerja sama dengan harmonis, mendayung ke arah yang sama. Inzaghi dinilai semakin menunjukkan kualitas sebagai pemimpin yang visioner. Di bawah kepemimpinannya, Inter kembali berpikir besar, mengejar Scudetto kedua yang hilang sejak era Jose Mourinho, dan bahkan mulai membicarakan potensi meraih treble, seperti yang pernah dilakukan Mourinho pada 2010. Statistik pun mendukung hal ini. Setelah 29 pertandingan, Inzaghi mengumpulkan 64 poin, lebih baik dari Mourinho yang mengumpulkan 60 poin pada musim 2009-2010. Inter juga mencetak lebih banyak gol, 65 gol, dibandingkan musim treble, 54 gol, dan memiliki pertahanan terbaik di Eropa dengan hanya kebobolan 2 gol dalam 10 pertandingan. Meski angka-angka ini mengesankan, La Gazzetta dello Sport menekankan bahwa hanya waktu dan lapangan yang akan membuktikan apakah tim ini bisa menjadi penerus sejati tim legendaris 2010. Namun, yang pasti, hubungan antara Inzaghi dan Inter diprediksi akan bertahan lama. Kedua pihak tidak berniat berpisah, dan pembaruan kontrak Inzaghi hingga 2028 bahkan bisa terjadi pada akhir musim ini. Inter dan Inzaghi sedang menuju babak baru yang menjanjikan dalam sejarah klub. Gol yang dicetak oleh Carlos Augusto dalam kemenangan Inter Milan atas Atalanta kemarin semakin menegaskan keunggulan Nerazzurri dalam memanfaatkan situasi bola mati. Gol tersebut merupakan gol ke-10 Inter dari tendangan sudut di Liga musim ini, sekaligus gol ke-20 yang berasal dari situasi bola mati dan gol ke-13 yang dicetak melalui sundulan. Data ini diungkap dalam artikel harian Tuttosport yang membahas pertandingan di Stadion Gewiss. Statistik ini menunjukkan kekuatan Inter dalam mengolah bola mati dan memanfaatkan keunggulan fisik pemainnya, terutama dalam situasi bola-bola tinggi. Kemampuan tim dalam mengeksploitasi peluang seperti ini menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan Inter musim ini. Lautaro Martinez, kapten Inter Milan, kembali menunjukkan performa gemilang dengan mencetak gol dalam kemenangan Inter atas Atalanta di Bergamo. Gol tersebut tidak hanya memperkuat posisi Inter di puncak klasemen Serie A, tetapi juga mengantarkan Martinez ke posisi kedua dalam daftar pencetak gol tandang terbanyak di 5 liga besar Eropa sejak awal musim 2023-2024. Dengan 22 gol tandang, Martinez kini menyamai rekor Erling Haaland dan hanya terpaut 6 gol dari pemimpin klasemen, Kylian Mbappe, yang telah mencetak 28 gol. Data ini dilaporkan oleh Opta, lembaga analisis sepak bola ternama. Marcus Thuram dipastikan tidak akan ambil bagian dalam pertandingan ganda Prancis melawan Kroasia di Nations League pada 20 dan 23 Maret mendatang. Meskipun awalnya masuk dalam skuad 24 pemain Les Bleus, Thuram harus mundur setelah mengalami masalah pada pergelangan kaki kirinya. Pemain tersebut tiba di Clairefontaine pada Senin sore dan menjalani pemeriksaan oleh dokter tim, Frank Legal. Hasil tes mengungkapkan bahwa Thuram menderita nyeri berulang di pergelangan kaki, seperti yang diumumkan dalam rilis pers Federasi Sepak Bola Prancis. Cedera ini memaksa pelatih Didier Deschamps untuk memulangkannya dan memilih pemain lain sebagai pengganti. Inter Milan mendapatkan kabar baik di tengah situasi cedera yang menimpa dua pemain kuncinya, Denzel Dumfries dan Marcus Thuram. Keduanya dipulangkan dari timnas masing-masing, Belanda dan Prancis, karena masalah fisik yang sedang mereka alami. Dumfries mengalami cedera otot di paha kanannya saat melawan Atalanta, yang memaksanya diganti pada menit ke-65. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kondisi pemain sayap Belanda tersebut akan dievaluasi oleh staf medis Inter antara hari Rabu dan Kamis ini. Sementara itu, Thuram juga dipulangkan dari timnas Prancis setelah mengalami nyeri berulang di pergelangan kaki kirinya.
Pemain tersebut sempat bergabung dengan kamp pelatihan di Clairefontaine sebelum akhirnya kembali ke Milan untuk fokus pada pemulihan. Istirahat di Appiano Gentile diharapkan dapat membantu Thuram mengatasi ketidaknyamanannya, terutama karena kondisinya telah menunjukkan perbaikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Thuram diperkirakan akan kembali bergabung dengan latihan di Pinetina besok, bersamaan dengan kembalinya Matteo Darmian, Federico Di Marco, dan Nikola Zalewski. Ketiga pemain tersebut sebelumnya absen karena proses pemulihan cedera menjelang laga melawan Udinese. Sementara itu, pemain lain di tim Inter akan kembali berlatih pada hari Jumat, setelah para pemain yang dipanggil timnas meninggalkan Appiano Gentile. Keputusan untuk memulangkan Dumfries dan Thuram diharapkan dapat memberi waktu bagi keduanya untuk pulih sepenuhnya, sehingga siap kembali memperkuat Inter dalam jadwal padat yang menanti. Inter Milan kembali dihadapkan pada masalah cedera, kali ini menimpa bek sayap Denzel Dumfries. Pemain Belanda tersebut mengalami masalah pada area fleksor paha kanan, yang memaksanya absen dalam beberapa pertandingan mendatang. Dumfries, yang sedang dalam performa terbaik musim ini, dipulangkan dari timnas Belanda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menurut laporan Corriere dello Sport, pemain tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk pulih, sehingga akan melewatkan laga melawan Udinese, Milan di Coppa Italia, dan Parma di Serie A. Meski demikian, ada kabar baik bagi pelatih Simone Inzaghi. Pemain seperti Federico Di Marco, Matteo Darmian, dan Nikola Zalewski dipastikan akan kembali fit setelah jeda internasional ini. Ketiganya diharapkan dapat tampil dalam laga melawan Udinese pada 30 Maret mendatang, meski dengan manajemen menit bermain yang hati-hati, terutama untuk Zalewski yang pulih dari cedera betis. Di sisi lain, Stefan de Vrij tidak mengalami masalah serius. Bek tengah tersebut hanya mengalami radang ringan di lutut dan diharapkan segera pulih dengan istirahat yang cukup. Sementara itu, Piotr Zielinski masih membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali setelah cedera yang dialaminya. Kabar baik juga datang dari Marcus Thuram, yang dipulangkan dari timnas Prancis untuk fokus memulihkan cedera pergelangan kaki yang telah mengganggunya selama sebulan terakhir. Dengan jadwal padat yang menanti, Inter harus mengoptimalkan seluruh sumber daya dan strategi untuk tetap bersaing di semua kompetisi. Pemulihan pemain-pemain kunci seperti Di Marco dan Darmian diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi tim. Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, telah mengumumkan daftar akhir pemain yang akan bertanding dalam dua laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, melawan Uruguay dan Brasil. Skuad ini mencakup nama-nama penting seperti Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, yang kembali dipanggil untuk memperkuat tim. Selain itu, Nico Paz dan Santiago Castro, dua bintang muda yang sedang naik daun dari Como dan Bologna, juga masuk dalam daftar. Keduanya diketahui sedang dipantau secara ketat oleh Inter Milan sebagai bagian dari rencana rekrutmen untuk masa depan. Inter Milan meraih kemenangan 2-0 atas Atalanta dalam pertandingan terakhir, meninggalkan rasa pahit bagi Atalanta dan pemainnya, Matteo Ruggeri. Ruggeri, bek sayap Atalanta yang baru saja menerima panggilan pertamanya ke tim nasional Italia, mengakui bahwa Inter adalah tim terkuat di Liga dan sangat efektif dalam memanfaatkan peluang. Meskipun Atalanta bermain seimbang selama sebagian besar pertandingan, Inter berhasil memenangkan pertandingan. Ruggeri juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pelatih Spalletti dan Gasperini atas kesempatan bermain untuk tim nasional. Saat ini, Ruggeri lebih fokus pada tugasnya di tim nasional dan berusaha memberikan yang terbaik. Agen Mario Giuffredi, dalam konferensi sepak bola di Palermo, mengumumkan kabar penting mengenai masa depan Francesco Pio Esposito, penyerang muda milik Inter Milan yang saat ini dipinjamkan ke Spezia di Serie B. Giuffredi mengungkapkan bahwa kesepakatan perpanjangan kontrak Pio Esposito dengan Inter hingga 30 Juni 2030 telah tercapai. Meski penandatanganan resmi masih menunggu waktu, prosesnya telah selesai. Giuffredi juga menanggapi rumor minat dari Palermo, yang dikabarkan lebih memilih pemain lain, Leo Waron. Ia menjelaskan, "Saya mengusulkan pemain saya ke klub yang saya rasa tepat. Musim panas lalu, saya menawarkannya kepada Morgan De Sanctis, tetapi setiap direktur punya pilihannya sendiri. Saya menghormati keputusan mereka dan senang dengan perkembangan Pio di Spezia." Selain itu, Giuffredi mengonfirmasi bahwa Pio Esposito, yang lahir pada 2005, telah menarik minat beberapa klub besar di luar negeri. Namun, ia menegaskan bahwa sang pemain memiliki hubungan yang kuat dengan Inter. Inter selalu memiliki hubungan baik dengannya,
dan kami yakin dengan jalan yang telah dipilih. Saya selalu merespons klub lain sebagai bentuk kesopanan, tetapi rencana kami sudah jelas, tambahnya. Dengan perpanjangan kontrak ini, Inter menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan bakat muda mereka. Sementara Pio Esposito diproyeksikan memiliki masa depan cerah di klub maupun di kancah internasional.